Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aura Sukmo. Kali ini kelanjutan ya dari video sebelumnya ya, terkait dengan olah rasa ya. Jadi ini adalah part 3 ya teman-teman ya, dalam keilmuan kebatinan ya dan spiritual yang perlu harus dimiliki pertama itu adalah kepekaan rasa ya teman-teman ya, kepekaan rasa, kepekaan batin, dan aktifnya indera keenam ya. Indera keenam ini rasa ya teman-teman, batin ya, bukan kemampuan melihat gaib ya, bukan juga pembukaan cakra-cakra energi tubuh ya, bukan itu ya teman-teman. Jadi rasa ya, jadi rasa ini juga nanti kedepannya bisa untuk deteksi energi ya, energi di cakra-cakra Anda, cakra asna, cakra mahkota, cakra tenggorokan dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman nanti mengamalkan keilmuan ya, entah itu bentuknya mantra, entah itu bentuknya wirid, entah itu bentuknya asma, itu teman-teman dapat merasakan ya, dapat merasakan energinya ya, energi dari hasil wirid tersebut ya. Dan setiap wirid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang saat kita wirid itu hawanya dingin, ada yang menjadikan tubuh kita itu bertenaga, ada yang berkeringat, panas, berkeringat, dan sebagainya. Nah, itu dapat dirasakan dengan kepekaan rasa ya. Memang butuh latihan ya teman-teman ya, butuh latihan untuk kepekaan rasa. Kepekaan rasa ini akan terbuka ya seiring orang yang sering melakukan wirid, terus puasa, terus melek bengi atau berkadang ya, itu sering akan terbuka. Terus mengunjungi bencana ya, bencana alam, lihat situasi kondisi korban-korban seperti itu. Itu kan rasa yang diasah, itu rasa. Dan teman-teman bisa juga kalau ingin lebih ekstrim ya, mengolah rasa ini, mengunjungi tempat-tempat angker seperti itu. Nggak usah pakai amalan mantra, doa, nggak usah, diem aja di situ, nanti akan terlatih dengan sendirinya. Kepekaan rasa yang aktif ya, indera keenam akan menginspirasi ya, atau mengantarkan seseorang pada pengetahuan kebatinan dan spiritual yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Jadi jangkauannya ya, apabila rasa kita sudah aktif ya, terus indera keenam kita sudah aktif, itu kemampuan kita itu akan cepat teman-teman ya. Kayak seperti apa ya, pengalaman itu kayak ada aja, itu informasi itu ada aja, dan kita itu telusuri seperti ketagihan. Jadi ketagihan keilmuan hikmah ya, entah itu berdasarkan wirid, entah itu berdasarkan asma, entah itu keilmuan mantra dan sebagainya. Itu akan rasakan ya, menginspirasi, dan kita akan tahu gitu loh ya. Misalkan gini, saya dapat sebuah ilmu ya, keilmuan, entah itu sumbernya dari mana ya. Misalkan sumbernya kita lihat dari
YouTube lah, katakanlah seperti itu. Kita akan bisa menelusuri ya kawan-kawan, kita akan bisa menelusuri kodamnya seperti apa, energinya seperti apa, dan kita bisa uji coba seperti itu ya, kalau kita kepekaan rasa kita itu aktif ya. Tetapi kalau tidak aktif ya kita tidak tahu yes. Pokoknya kita amalkan, mobil itu kita amalkan, kita tidak tahu akhirnya yang datang kodam abal-abal teman-teman ya, kodam yang justru akan menyerap saripati kita gitu. Nah itu yang tidak kita harapkan. Jadi teman-teman harus belajar kepekaan rasa ya, dan mengaktifkan indera keenam ya, indera rasa dan indera batin ya teman-teman, bukan mata ketiga ya teman-teman. Kalau kita sudah terbiasa ya mengasah kepekaan rasa batin ya, sukma kita juga akan bekerja ya, sehingga walaupun tidak bisa melihat gaib, tetapi kita dapat juga mendeteksi keberadaan sesuatu yang gaib dan bisa terbayang sosok wujudnya seperti apa, termasuk sosok gaib yang berdimensi tinggi dan tujuan keberadaannya dan pesan-pesan jika ada. Jadi gini ya teman-teman, kepekaan rasa itu seperti kita makan coklat nih katakan, rasanya kan manis gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman coba biasakan bagaimana rasanya coklat, dan itu teman-teman simpan di memori teman-teman, sehingga pada saat teman-teman bisa bermanipulasi ya, menghadirkan rasa coklat ya di alam rasa teman-teman ya, tanpa makan coklat ya, berarti teman-teman sudah bisa merasakan, sudah melatih rasa, kepekaan rasa seperti itu. Jadi tidak harus coklat ya teman-teman. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sebuah makanan ya yang dimana kita bisa melatih olah rasa itu ya, nggak hanya makanan ya, tapi saya contohkan makanan, misalkan soto itu ada berapa, soto Betawi, terus soto Lamongan, terus soto Makassar. Dari 3 soto ini aja ya, ini berbeda-beda rasanya ya. Gimana cara merasakannya? Yang pertama-tama Anda harus makan dulu ketika soto ini, latihannya gitu loh ya. Setelah Anda makan, otomatis kan tersimpan di memori Anda. Sama aja misalkan Anda makan pecel Madiun, pecel Blitar, pecel Tulungagung dan sebagainya, semuanya pecel, tapi mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Seperti halnya seperti itulah makhluk halus ya teman-teman ya. Jadi ada rasanya seperti ini, oh ini pocong, frekuensinya di 1.1, oh kuntilanak 1.2, oh Gondoruo 1.3, semakin tinggi itu menandakan semakin tinggi energi dan powernya dan vibrasinya, sehingga kita bisa merasakan ya. Pertama-tama kita merasakan teman-teman ya, merasakan, lama-kelamaan nanti akan nampak teman-teman ya. Kalau kita sudah latih terus, itu akan nampak ya, akan wujud ya, bukan kita berhalusinasi ya, menciptakan wujud, oh ini wujudnya pocong, terus Anda memikirkan pocong ini seperti ini di film. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Setelah itu setelah wujud baru Anda komunikasinya di mana? Di batin ya. Jadi orang rasa ya dan batin ini adalah satu kesatuan ya teman-teman ya, dan tujuannya ya tersebut ya. Selain kita bisa mendeteksi, kita bisa melihat,
kita bisa berkomunikasi seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya ya, berkomunikasi dengan sesuatu yang gaib ya, termasuk roh leluhur, adalah dengan cara kontak rasa dan batin. Ya, ada di dada kita ini teman-teman, kontak rasa dan batin. Ya, teman-teman akan terbiasa ya, jika teman-teman itu terbiasa berdiam ya, terbiasa menyendiri, terbiasa berdiam ya, dan terbiasa mengunjungi tempat-tempat angker ya, karena di tempat-tempat angker itu ada tabrakan energi ya teman-teman ya, meskipun Anda masih awam, di situ ada tabrakan ya, ada benturan energi dengan makhluk-makhluk halus. Pada saat Anda sudah terbiasa terbentur, otomatis dengan sendirinya mata batin Anda akan terbuka. Ya teman-teman, olah rasa ini pondasi ya, pondasi awal kalau teman-teman belajar spiritual ya, belajar ilmu hikmah ya, supranatural. Nah, ini adalah pondasi awal apapun disiplin Anda, disiplin ilmu yang Anda pelajari, ini adalah pondasi awal ya. Ya, dan di sini juga menentukan ya, karena dengan melakukan ini ya, melatih olah rasa ini dan olah batin ini juga dimensinya sudah tinggi ya teman-teman, kalau Anda benar-benar menguasai ya. Jadi bukan ilmu perkotaman ya teman-teman ya, bukan hanya kita wirid datang kotam yang kita tidak tahu kotam itu baik atau buruk ya, tetapi di sini kita bisa memfilter ya, kalau itu kotam yang datang ya, taruh aja di luar ya, jangan sampai masuk ke dalam tubuh Anda. Taruh aja di luar. Kalau punya ake, taruh aja di ake ya, batu ake. Kalau punya kalung, taruh aja di kalung. Kalau punya keris, taruh aja di keris. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah dimasukkan ke dalam diri Anda, cukup potensi potensi kebatinan yang cukup tinggi ya, olah rasa, olah batin, nanti kita bahas juga olah sukma, olah roh ya di video-video saya selanjutnya. Di situ teman-teman akan menjadi supranatural yang mumpuni ya teman-teman ya, bukan yang kayak di YouTube itu ya, mediumisasi ya itu ya. Kita logikakan aja, seorang supranatural ya, ahli spiritual memasukkan jin ya ke dalam tubuh manusia. Nah, terus setelah itu masih ditanya, nah selama ini kemana, kok nggak dideteksi dulu? Oh, kodamnya jin, jinnya jin harimau, jenisnya seperti itu. Jin harimau ini sebenarnya bukan harimau ya teman-teman, itu karena mempunyai sifat yang seperti harimau, akhirnya dia wujudnya ya harimau, eksistensinya seperti itu. Jadi jin-jin seperti itu, kotam-kotam seperti itu memang keras untuk penjagaan seperti itu ya. Jadi kalau ada orang mediumisasi, narik terus dia berkomunikasi secara verbal, dimasukkan ke dalam tubuh, apakah dia tidak ragu kalau jin yang dimasukkan itu berbohong? Nah, itu bedanya teman-teman ya, mediumisasi ya, mediumisasi yang seperti di YouTube dengan Anda belajar olah rasa sendiri ya, olah rasa, olah batin. Mereka tidak akan bisa menipu Anda teman-teman ya. Misalkan, oh saya ini kotamnya Prabu Siliwangi, oh saya kotamnya Prabu Brawijaya, tetapi setelah Anda deteksi dengan rasa dan batin Anda ya, ternyata itu kodam kodam di gua yang amburadul gitu, yang istilahnya kodam abal-abal ya, Bromo Corah gitu, yang tidak punya power ya, asal masuk aja. Masuk karena apa? Karena energinya rendah. Kalau kodam kelas atas seperti itu ya, kita butuh pertarungan lah teman-teman.
misalnya kayak kota Maung Bodas gitu ya. Masa penjaganya Prabu Siliwangi tinggal ditarik aja Anda kuat ya. Anda juga butuh laku tirakat yang lama. Anda butuh latihan olah rasa ya, olah rasa, olah kebatinan ini tidak cukup hanya 1 tahun 2 tahun loh teman-teman ya. Itu 5 menit sehari itu tidak akan cukup. Kelihatannya sepele tapi fungsinya banyak kalau Anda sudah menguasai ya. Demikian sedikit saja, kita sambung di part keempatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.